menerima kuasa tanggal 20 Maret tahun 2020 dari Lembaga Bantuan Hukum Justisia Jakarta. Ini Pak Bernan, staf saya, Jasa Putra, dan saya Pak Nur Hasan. Kita menerima kuasa Pak dari Helmi IS atau masyarakat keluarga ini. Banyak 30 masyarakat. Ya, demikian Pak. Tapi mungkin juga karena kita negara hukum, kami selesaikan juga secara hukum. Tapi langkah pertama kita musyawarah. Kita sangat menghormati forum ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dan saya mungkin Pak ya luar konteks sedikit saya menyampaikan juga. Karena saya punya dorongan moral terhadap masyarakat. Karena saya juga Pak ya putra daerah asli begini. Jadi itu yang saya harapkan dapat penyelesaian. Tapi karena sudah gugatan hukum sudah diajukan, tentu kita menghormati juga. Tanggal 2 tanggal 8 dan seterusnya. Mudah-mudahan hasil ini sedikit mengarah kepada mediasi. Barangkali dugaan menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak kelompok tani tersebut. So, kalau ini nanti mengarah pada hal-hal yang lain, nanti akhirnya jadi debat kusir. Jadi tidak usah melebar, kita tetap mengacu pada ranah diskusi ini saja. Kami juga berharap dari awal pimpinan Forkompinjam mengharapkan kalau toh memang ada jalur yang lebih efisien dan itu sama-sama menguntungkan, apakah itu akan lebih baik daripada harus menempuh jalur yang lebih baik. Ya memang negara kita negara hukum, tapi kalau toh memang itu harus ada mediasi yang lebih simpel, lebih bisa menguntungkan kedua belah pihak, rasanya itu tidak akan merugikan kedua belah pihak. Yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang sangat pasti kecuali itu ketentuan dari Allah SWT. Karena dasar-dasar ini kan dari manusia oleh manusia itu sendiri. Jadi saya minta tanda hak jawab dari pihak perusahaan kepada yang mewakili, kami persilakan. Semoga. Ini saya berdiri, Pak. Oh, boleh, silakan. Supaya untuk menghormati forum ini. Terima kasih Bapak yang kami hormati dan juga Ibu. Saya bersyukur dan berterima kasih bisa menghadiri forum yang terhormat ini, di mana kita berupaya untuk mencapai suatu hasil yang terbaik, yang win-win solution tentunya, dan tidak merugikan siapapun. Yang pertama yang jelas kami dari kuasa hukum PT SDN, kami tidak ingin merugikan siapapun. Amin. Kami tidak ingin menyakiti hati masyarakat apapun. Kita saling menghormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa saya sangat menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari masyarakat. Ya. Beliau sudah menerima itu, Pak Ya. panggilan ya Pak ya. Ya. Panggilan itu. Memang itu dalam rangka untuk sebetulnya kami begini Pak, kami menindaklanjuti dari pertemuan yang Februari tanggal 22 April. Maaf, tanggal 25 April 2022 itu kan ada beberapa poin. Itu poin pertama itu, dan juga saya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bernan tadi, negara kita adalah negara hukum. Itu. Dan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum masyarakat tadi, bahwa di forum pengadilan itu ada yang namanya mediasi, perdamaian, dan itu sifatnya adalah mengikat. Di situ hakim yang mana netral, tidak memihak, dan kita akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Seperti itu. Jadi kami juga tidak mengabaikan usaha besar yang dilakukan oleh Bapak Camat, oleh Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, dan Bapak sekalian yang sudah mengadakan pertemuan ini. Dan sebelum mediasi sebelumnya, seperti itu. Jadi dalam rangka menindaklanjuti pertemuan 25 April lalu dan juga untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka kami mengajukan gugatan Pak. Dan kami berharap juga bisa berhenti sampai di mediasi di pengadilan. Mediasi itu nanti perdamaian. Jadi dari kedua belah pihak, dari pihak bapak-bapak juga bisa memberikan
sanggahan, bukti dan apapun juga. Kami juga bisa memberikan bukti kami dan hakimlah yang memutuskan. Jadi walaupun kami penggugat tidak harus dimenangkan, lihat bukti. Kita bicara hukum dari bicara bukti, Pak. Kalau bukti-bukti dari pihak bapak-bapak kuat ya kan, silakan hakim yang memutuskan. Jadi itu salah satu latar belakang kami. Kami tidak ingin membebani tugas dari Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek yang sudah berat. Selalu mempertemukan dan mohon maaf belum dapat titik temu kan gitu Pak ya. Dan kita berharap di mediasi di pengadilan nanti bisa ada titik temu seperti itu Pak. Jadi itu kami PT SBN tetap menganggap Bapak adalah kawan, ya, sahabat, dan kita saling berangkulan gitu. Seperti itu. Tidak ada bagi kami untuk melukai dan sebagainya. Kalau kita berniat nggak baik kan kita laporkan pidana, betul nggak Pak? Ini mohon maaf ya, entah ada bukti enggak kan? Kita belum berbicara soal hukum. Enggak. Kita musyawarah. Oke. Kalau Bapak argumentasi soal hukum, saya berargumentasi. Oke, enggak ini enggak. Karena hukum ini Pak ada sebab suatu sebab dan akibat. Iya. Jadi kita tidak bicarakan tentang pidana tentang apa, kita musyawarah. Oke, Kita batasi di situ ya. Mohon maaf. Kalau Bapak bicara soal hukum, saya akan argumentasi hukum juga. Mohon maaf, Nah, mohon gitu maaf ya. ya. Jadi sebetulnya kami berusaha untuk ajukan ke pengadilan untuk mediasi di sana itu. Mediasi musyawarah sini. Iya. Di sana mediasi juga Pak tidak ada masalah menceritakan soal pembuktian, saya musyawarah. Belum ke sidang majelis nanti Pak. Iya pasti. Iya. Waktunya di situ kita berbicara seperti ini, tapi perbedaannya nanti ada hakim mediator. Ya, ada mediator yang Kalau kita bicara tentang pembuktian itu nanti di acara pembuktian. Iya. Enggak artinya kita ada justice system. Iya. Enggak artinya kita punya data bisa kita sajikan gitu Pak Mas. Iya. Jadi data-data yang Bapak-bapak punya bisa disajikan dan kami juga bisa disajikan, dan di sana ada hakim mediator, Iya. ada mediator yang menengahi. Seperti itu Bapak. Mungkin sementara itu yang poin pertama Pak ya. Iya, pertama. Yang poin kedua, data pengelolaan tanah HBL masyarakat Kabupaten SPA akan dikopikan sebagai dokumen perusahaan untuk digunakan mengorganisasi. Apakah sudah atau sudah ada? Ini sudah kami terima Pak. Iya. Sudah diterima oleh perusahaan dengan baik. Jadi itu sementara jawaban saya. Kalau ada hal yang tadi ada yang kurang dari saya, ada yang salah, kami mohon maaf. Mohon maaf pada forum ini. Jadi Pak Direktur, Terima kasih. saya bisa menanggapi Ada lagi. pinter. Oke, Boleh saya silakan. tanya? Jadi di garis bawahi dari perusahaan ya, kita menyelesaikan secara biasa. Belum kita berbicara soal itu. Jadi ada konteks, ada batasan ini. Ya. Mediasi itulah yang paling utama Pak ya. Jadi kalau Bapak sudah mengarahkan pada cerita soal hukum, mediasi. Saya menangkap pertemuan Bapak ini hari ini artinya kita akan diselesaikan mediasi di pengadilan karena gugatan hukum sudah masuk kan begitu Pak ya. Nanti setelah di pengadilan nanti kita mengharapkan juga akan dapat diselesaikan secara mediasi. Jadi itu saya menangkap kesimpulan dari Bapak itu. Tapi saya mohon kita sejawat Pak ya. Kita sejawat, kita ada pembagian kekuasaan. Jadi civil optimism, justice system, ya Pak. Dalam proses law enforcement itu ada justice system yang harus kita bangun dalam proses penegakan. Ya Pak. Karena hukum itu selalu kanak-kanak. Jadi kita tidak bicara soal hukum dulu Pak ya. Maaf saja tadi saya menjawab sedikit ya. Jadi kita berbicara tentang mediasi. Jadi mediasi salah saya mengambil keputusannya yang disampaikan oleh lawyer dari perusahaan bahwa akan diselesaikan mediasi di pengadilan. Kalau tercapai, tidak tercapai, kita ke proses hukum. Itu Pak. Nah, jadi tentang bukti nanti akan kita stop aja sehingga nanti kita berbicara soal itu. Mungkin itu Pak tanggapan saya. Oke, data itu akan kami pelajari dulu Pak. Jadi memang itu nanti berjalan Pak. Iya. Jadi pertemuan sore ini tidak akan sia-sia. Minimal dari data-data yang sudah masuk ke kita kan kita pelajari. Nah nanti ketika ada mediasi berikutnya, apakah di luar pengadilan ataukah di pengadilan nanti mediasi, ya tinggal kita cocokkan aja bagaimana tepatnya seperti itu, jadi lebih efisien gitu. Jadi pertemuan ini tidak akan sia-sia Pak. Pertemuan ini juga penting untuk memperlancar proses-proses mediasi selanjutnya. Demikian Pak, yang saya sampaikan. Oke. Saya
saya belum mempelajari. Oh. Belum mempelajari. Tapi tentu dalam proses Pak. Nanti ketemu oh ini toh yang harus dicontoh kayak gini dong. Gitu loh Pak. Oke. Jadi ada apa namanya kita cari titik temu Pak. Ada lebih kurangnya oh. Jadi ketika mediasi nanti enak gitu. Silakan. Kalau dari pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sekcam, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, untuk lawyer dan tim dari PTSBN, dan lawyer dan tim dari kelompok Pak Helmi, dan seluruh bapak-bapak yang hadir di sini. Kami selaku pemerintah desa dalam hal ini diminta Pak. Saya Sulaiman, saya kepala desa Pulai Gading, yang mana saya menjabat kepala desa Pulai Gading dari 27 Desember 2021 hingga saat ini 2021 Pak Desember 27 Desember 2021. Namun dalam perjalanan mengenai PTSBN dan tuntutan dari Pak Helmi CS, karena saya warga Pulai Gading, saya memahami sedikit hal itu walaupun tidak masuk terlalu dalam. Dalam hal ini, dari beberapa bulan dari 27 Desember sampai dengan saat ini, saya pelajaran juga dengan tuntutan-tuntutan yang berlaku dari 2018 dan sebelum-sebelumnya. Kalau saya pikir ulang ke belakang hingga ketiga periode jabatan kepala desa, permasalahan ini belum selesai-selesai. 3 periode jabatan kepala desa hingga saat ini pada masa jabatan saya. Ya, saya bicara dalam hal ini, saya berharap juga dan berterima kasih kepada Trivika dalam hal ini kecamatan dan Ramil, Polsek, yang mana di dalam aksi-aksi yang ada, kami sebagai pemerintah desa setempat sekali lagi mengucapkan terima kasih karena pembackupan dari beliau semua hingga aksi terjadi di lapangan dikategorikan stabil, aman, dan terkendali. Sangat kami ucapkan terima kasih karena itu menyangkut wilayah kami dan itu pun sebuah prestasi kami anggap sekali. Dan harapan kami juga kepada pihak penuntut, lakukanlah tuntutan ini dengan objektif dan sesuai dengan fakta real yang ada, yang sebenarnya, dan juga kepada pihak perusahaan, dan tanggapilah tuntutan ini dengan fakta-fakta yang masing-masing pihak miliki supaya bisa ada kesimpulan keputusan nantinya. Namun dalam hal ini, walaupun saya regenerasi ketiga periodenya dari dalam konteks kasus ini, saya sedikit agak terganggu, Pak. Terganggu dalam arti kita bicara kronologis sebuah perusahaan yang berdiri di dalam sebuah lingkungan desa ataupun sebuah daerah. Sebelum berdirinya sebuah perusahaan itu, dia harus mengejar rekomendasi dari kepala desa terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi pengurusan perizinan dan segalanya. Namun endingnya, dengan adanya kasus ini, kok kepala desa juga ikut tergugat. Jadi kita berikan lapak kepada orang, setelah itu kita digugat orang gitu. Jadi agak sedih dikit saya gitu. Walaupun saya regenerasi nih Pak. Walaupun saya regenerasi. Jadi ada menciptakan unsur nggak nyaman, rasanya enak gitu. Kita beri tikar, kita tendang ya, kurang lebih begitu ya. Lalu bahasa dusunnya ini seperti itu Pak, mohon maaf. Jadi kami dalam hal ini tetap apa yang disampaikan oleh Kapolsek dan Ramil Camat membuat situasi dalam Kecamatan Bayu Lincir ini umumnya dan Desa Pulai Gading khususnya menjadi aman, terkendali, dan kami juga harus menahan emosi dalam hal ini. Dan juga walaupun senggolan dari turut tergugat di dalam laporan tersebut itu di momen 4 Mei 2018 masalah.
4 Mei 2018 dikarenakan kepala desa pada masa saat itu ikut mengetahui, dan mengetahui saat itu juga ada juga dari Kapolsek. Tapi kenapa kepala desa aja yang turut tergugat, nggak benar polsek juga, kurang lebih begitu maksud saya. Jadi dalam hal ini sangat terganggu Pak, wajib saya harus sampaikan daripada jadi unek-unek. Tapi saya tetap menghargai, menghormati hukum, walaupun saya selaku regenerasi penerus dari kades sebelum saya, tapi pada saat ini saya tidak bisa lemparkan juga bola itu kepada yang lama. Pada saat ini saya yang menjabat atas nama Pulai Gading, dan turut tergugat itu kepala desa Pulai Gading, masa jabatannya nggak dijelaskan. Tapi cuma kasusnya aja diperjelaskan 4 Mei 2018. Jadi saya ungkapkan lagi, rekomendasi dari perusahaan tersebut hingga izin lokasinya keluar dan terbit sebuah HGU-nya, itu tanda tangan kepala desa semua yang mendukungnya, yang mendorongnya. Dan endingnya kepala desa pun harus digugat oleh perusahaan yang telah didorongnya. Ya, juga kami sangat sampaikan juga banyak hal kami di desa menjaga, mengamankan, membuat situasi bisa steril dan aman sehingga terkendali dari tuntutan-tuntutan hak-hak masyarakat di dalam itu. Bukan hanya klaim Pak Helmi, bukan hanya klaim Pak Helmi. 1086 kepesertaan plasma Pulai Gading hingga sekarang belum siap dari PTSB, belum terrealisasi. Saya ungkapkan dengan media pers juga ya, belum terrealisasi secara keseluruhan. Dari 1086 itu paling 30%. Dan ini saya kendalikan, kami kendalikan atas nama pemerintah supaya aman, dan kita beri kesempatan perusahaan untuk menyiapkan itu. Supaya perusahaan selaku investor nyaman, aman, tenang, tapi bisa berusaha dan memperbaiki. Kami juga tidak perlu dituntut-tuntut lagi oleh masyarakat pemilik, dan di berjalannya waktu semua bisa terselesaikan. Harapan kami seperti itu. Tapi dengan adanya tuntutan ini membuat hubungan agak retak loh Pak. Saya sampaikan, membuat hubungan agak retak. Ya, saya selaku mewakili masyarakat Pulai Gading 2.500 mata beli di Pulai Gading, saya sangat terganggu dengan gugatan tersebut. Kurasa itu Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang menjadi tuntutan dari warga, dari masyarakat. Oke. Jadi kami dengar, kami catat, dan pasti akan kami sampaikan ke pihak perusahaan. Gitu Pak. Karena tentu saja dalam forum ini kami tidak memiliki kompetensi untuk menjawab, tetapi bahan-bahan yang dari bapak-bapak ini sangat penting bagi kami, dan kami akan catat. Oke. Catat itu pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait tadi yang kopi surat yang poin Kopi dokumen. kopi dokumen sudah kami terima, itu ratusan dokumen Pak. Kami terima tanggal 20 Mei Pak. Tentu ada 300 Pak ya. 300 dokumen banyak sekali Pak. Untuk kita akan pelajari, pasti akan kita pelajari, dan itu menjadi bahan kami untuk mediasi selanjutnya. Itu Pak ya. Kapan Pak diterima? Tanggal 20 Mei. Ada 300 lebih ya Pak ya. Ratusan. Itu ya. Dan yang terakhir terkait dengan Pak Kades tadi Pak, yang mohon izin ini hanya kelengkapan Pak, kelengkapan gugatan. Kalau itu tidak kami masukkan, ditolak gugatan kita. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nanti mungkin secara hukum Bapak bisa lihat. Itu hanya kelengkapan formal saja Pak. Ya, mungkin saya bisa menjelaskan. Nah, seperti itu. Walaupun dia tidak tergugat, tetapi haknya sama. Jadi dia bisa menjawab, dia bisa menjawab, dia bisa mengajukan publik, nanti haknya sama. Transaksi dalam proses persidangan haknya sama. Walaupun dia tidak tergugat. Cuma konsekuensinya dia dia tidak Bapak. di pihak, tapi dia punya hak yang sama. Hanya untuk melengkapi secara formal saja. Di versi. Ya. Ya. Kelengkapan saja. Terima kasih Mano. Di versi Bapak. Penuh. Jadi bukan untuk beda dengan kedudukan kita beda. Kira-kira seperti itulah secara itu. Jadi mungkin saya sampaikan juga dengan Pak Kades, yang dia gugat itu institusinya, jadi bukan individunya. Bukan individu, Pak. Jadi kepada desa itu dan dijelaskan di awal permasalahan nanti dijawabkan nanti.
baik dalam proses persidangan majelis nanti atau di dalam mediasi yang jelas. Yang jelas mengingat berkasnya sangat banyak Pak. Kemudian waktunya baru belum lama kan. 25 Sedang Mei. dalam proses Pak. Dalam proses kita verifikasi dengan tentu dengan hati-hati lah. Kita cocokkan dengan data yang ada di kita juga Pak. Sehingga supaya tidak ya, supaya ada titik temunya. Mungkin itu Pak. Jadi, tetap kita pelajari pasti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Secara atas nama masyarakat Musibah Nasib, Pak, saya begitu sangat menyesalkan Bapak menggugat kepala desa. Kepala desa itu dipilih oleh rakyat, Pak, dilantik oleh bupati. Itu sama saja dengan Bapak menggugat pemerintah. Saya sebagai wakil rakyat, terus terang aja Pak, sangat sedih. Pemerintah kok ikut digugat, gitu kan? Seharusnya Bapak pelajari dulu data tersebut. Ketika ada ketimpangan, benar kata Pak ini tadi, barunya ketimpangan ini yang dibahas Pak. Sebaiknya seperti itu kalau kita mau memang mediasi. Apalagi saya dengar dari Pak Kades tadi, sudah berpuluh-puluh tahun Pak ya, kewajiban plasma Bapak belum selesaikan. Masih ada persoalan lagi mengganggu ya kan, belum lagi persoalan AMDAL Pak. Gitu. Saya berharap kira-kira perusahaan supaya mengedepankan mediasi aja Pak. Itu jangan sampai perkara, karena kalau perkara ini saya sedih Pak, pemerintah desa diperkarakan, sedih saya, gitu kan? Kepala desa lagi diperkarakan, sama saja dengan Bapak memperkarakan camat, padahal desanya di bawah camat, dilatih oleh bupati, bagaimana dengan masyarakat Pak? Ini pilihan rakyat loh. Cuman itu aja Pak ya, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Jadi semua, jadi tidak ada yang dilukai lah gitu. Iya. Ya. Bahasa awamnya seperti itu. Cuman masukan dari rekan tadi kan itu akan saya sampaikan ke atas dulu Pak. Karena saya perlu berkoordinasi, supaya lebih fix lah itu. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Tanggapan mau dipersilakan kepada Pak Camat. Selaku moderator, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk dipermakluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simbiosis mutualistis. Itu harapan kita kan? Itu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Selan Ihsan selaku moderator dalam mediasi kita pada kesempatan pada sore hari ini. Tadi sudah kita dengarkan bersama, saya rasa sangat fair moderator membawa mediasi kita pada hari ini. Semua pihak diperkenankan berbicara dan sangat jelas, efektif, efisien. Terima kasih banyak Pak Selan atas kerjasamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kita tarik kesimpulan tadi. Kalau ngomong harapan-harapan mungkin tidak usah lagi lah, panjang cerita. Sudah disampaikan moderator, sebenarnya dalam pertemuan ini pengennya kita saling data, pengennya begitu. Tapi dari pihak perusahaan pun telah melakukan sikap dan ini harus kita hargai juga Bapak Ibu semua. Dan walaupun sudah menentukan sikap dan ini bukan akhir dari segalanya yang disampaikan oleh lawyers tadi. Akan disimpulkan yang pertama, alhamdulillah dapat berjalan lancar pertemuan kita pada hari ini, dan kami harapkan baik dari pihak SBM maupun dari pihak masyarakat sama-sama saling menghargai keputusan baik yang sedang kita garap sekarang maupun keputusan yang akan kita raih di waktu yang akan datang nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya rasa tadi sepakat juga baik dari lawyersnya Pak Helmi maupun lawyersnya SBM sama-sama ingin mengedepankan yang sifatnya mediasi. Bapak Ibu hari semua, ini lah kesimpulannya. Kalau tidak ketemu di mediasi ini, kita ketemu lagi di mediasi pengadilan. Sebenarnya tadi sudah dijualkan sedikit dari mediator. Kita punya tenggat waktu setidak-tidaknya 12 hari kalender terhitung dari hari esok. 12 hari esok. Tanggal 8 sebelum ada panggilan ke pengadilan. Dari pihak Pak ini, kita tidak bisa menekan pihak perusahaan apakah mau lanjut ke mediasi selanjutnya ataukah tetap ingin ke mediasi dari pengadilan. Tapi harapan kami sama sebenarnya. Kalau tujuannya di pengadilan itu
masih mengikuti mediasi seperti ini, tidak ada baiknya. Ada baiknya kita teruskan mediasi kita selesai seperti yang disampaikan Pak Selan. Tiba saatnya di pengadilan nanti kita bawa aja hasil mediasi kita selama ini. Jadi tinggal di pengadilan nanti verifikasi akhir aja, oh ini, tapi itu bisa terjadi kalau kesepakatan kedua belah pihak. Pihak SPN setuju, pihak Pak Hilmi juga setuju. Tapi kalau cuma dari pihak sebelah saja setuju mau ngajak mediasi selanjutnya di kantor camat, pihak ini tidak setuju, sudah usah. Capek aja kesian, yang lain-lain jauh, tapi pihak ini tidak datang. Ini tidak ada paksaan sama sekali. Oleh karenanya, kami, Program Bincang tetap menghargai kedua belah pihak yang telah memberikan argumen. Terima kasih semuanya. Supaya ada kejelasan dari pertemuan kita ini, kira-kira kalau tadi beralasan tidak bisa menyandikan data karena data belum dibaca, mungkinkah kira-kira dari your lawyers dalam waktu sebelum tanggal 8 nanti kita adakan pertemuan? Atau tidak bisa dipastikan sekarang, kami tunggu konfirmasinya nanti. Kami tunggu, kira-kira kami patok tanggal 6 Juni 2022. Kalau dari pihak SBN ingin atau sudah mempelajari dokumen yang sudah diberikan dari pihak Pak Hilmi, sudah dibaca dan berkeinginan untuk melakukan mediasi di kantor camat dan berkeyakinan kira-kira bisa selesai di sini atau setidaknya sudah lebih baik pas di pengadilan nanti lebih mudah lagi, kami dengan terbuka, pemerintah kecamatan akan dengan terbuka menerima dari pihak Pak Hilmi, menerima dari pihak SBN untuk menyandingkan data, untuk sama-sama bernegosiasi, berdiskusi kembali untuk ya walaupun tidak dapat hasil kesepakatan minimal sudah hampir 80% lah. Di pengadilan nanti mediasinya tinggal penyelesaian dua pihak. Tapi kami tidak bisa mematok itu. Kalau tidak bisa dijawab sekarang, kalau bisa dijawab sekarang, oke Pak, siap, kita mediasi lagi tanggal sekian. Terima kasih. Tapi kalaupun tidak, kita harus buat patok juga lah. Jangan sampai kantor camat dibilang tidak mengundang atau membiarkan. Kami tunggu tanggal 6 Juni. Jika ada itikat dari SBN misalnya, Pak kita mediasi lagi undang lagi ngomong itu. Kami tunggu tanggal 6 Juni, jadi kami punya kesempatan untuk mengundang kawan-kawan semuanya. Kira-kira itu. Kalau perlu ditanggapi sekarang sudah. Sekali dia tanggapan. Mohon maaf, itu jangan matok tanggal 6. Siapa tahu mungkin 2 hari 2 malam akan mengelabori. Ini tanggal 2 misalnya gitu. Ya, paling telat itu, Pak. Paling telat tanggal 6. Kalau sudah di atas tanggal 6 bisa, berarti kami beranggapan tidak ada lagi mediasi di kantor. Tidak ada mediasi di kami. Pengadilan mediasi selanjutnya. Itu saja mungkin dari saya. Kalau mau ditanggapan singkat ya. Mohon izin Bapak. Jadi terkait masalah tanggalnya untuk mediasi lanjut ataupun isinya iya atau tidak, nanti kami koordinasikan dulu Pak. Siap. Kami mohon izin dikoordinasikan dulu kepada atasan, maka senior lah. Kan saya nggak bisa ujuk-ujuk langsung kita keputusan di sini. Nanti kalau oke tanggal berapa data apa yang akan disampaikan dan sebagainya, baru nanti kami bisa kontak mungkin Bapak Camat atau apa. Ya gitu Pak ya. Hari ini perjanjian dari perusahaan Pak. Malah Pak dengan janji-janji baik. Maka janji Coba dulu ya. Selesaikan secara dingin. Sampaikan aspirasi dengan baik. Ya, bubar. Ya. Namun ada sebuah aturan yang perlu kita ikuti. Aturan ini yang sifatnya mengikat, jangan sampai kita menuntut hak, tapi kita melanggar hukum. Kita ikuti prosedur terlebih dahulu. Kurasa itu yang bisa kami sampaikan, mungkin dipertegas oleh Sekcap nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kami dari pemerintah Kecamatan Boi Gelincir didampingi Forkominca, ada Pak Ramil, ada Pak Kapolsek, ada juga Pak Kades,
Pertama kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah tertib. Tahu hari panas, tapi Bapak Ibu sudah tertib mengusut dengan arahan dari Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu sampaikan bahwa supaya Bapak Ibu jangan bertanya-tanya, aku hasil di atas. Hasil di atas, kami tadi sudah bermediasi baik dari pihak masyarakat dan pihak perusahaan. Insya Allah setelah mediasi tadi akan ada titik terangnya ke depan. Memang kita belum ada hasilnya hari ini. Memang belum ada hasilnya sampai kesepakatannya seperti apa. Tapi Bapak Ibu, pertemuan hari ini tidak sia-sia. Dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah sama-sama berkomitmen tidak melukai hati masyarakat dan juga tidak menghargai jalur dan juga kesempurnaan. Yang penting Bapak Ibu tertib ya. Bapak Ibu tertib, tidak buat kerusuhan, biarkan proses yang sedang berjalan sesuai aturan yang ada. Kita utamakan mediasi. Mediasi di kecamatan sudah. Kalau tidak ketemu, mediasi lagi di pengadilan. Sampai akhirnya ketemu di titik temu yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan sama Pak Kades, Pak Ramil, pemerintah kecamatan, nggak ada yang lumpuh hati. Ya, mudah-mudahan. Tapi apapun hasilnya, kita terima sama-sama. Ya, setelah ini, terima kasih ya. Bapak Ibu, setelah ini kita balik rumah masing-masing. Jangan ada kerumunan lagi, jangan ada keributan lagi. Mudah-mudahan semuanya selesai. Oke Bapak Ibu? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.